Nah, bagaimana sih virus ini bisa menular? Apakah sama dengan, virus-virus lainnya melalui udara atau dengan sentuhan? Bagaimana mungkin Prof dan dokter terkait? Baik, jadi virus ini penularannya hampir sama dengan virus-virus influenza, virus yang melalui saluran pernapasan, sama juga dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID. Jadi bisa menular melalui percikan, bersin, batuk, kemudian itu disebut droplet ya, percikan kemudian terhirup ya, atau bisa juga dengan sentuhan. Untuk perawatan sendiri apakah ada hal yang khusus, terkait, pasien-pasien seperti ini Dokter Rehan? Jadi sebenarnya kalau dia ringan-ringan, tidak bergejala atau gejala ringan, kan orang tua bisa panik kan kalau anaknya berat ya. Kalau batuk pilek saja kalau nggak ada demam orang tuanya juga masih tenang-tenang. Tapi kalau sudah demam tinggi, kemudian nggak mau makan, nggak mau minum, akibat dari situ dia jadi dehidrasi, kan itu yang dirawat ya. Kalau batuk pilek biasa masih lari-lari tidak ada demam ke sekolah kan juga pergi biasanya ya. Memang secara kapasitas kita sudah cukup ya kapasitasnya dok ya? Iya, nganggur sekarang PCR kita. Baik. Tapi semoga jangan kali ya. Kita berdoa untuk tidak, tapi jika pun itu diperlukan sesuai dengan regulasi pemerintah, untuk di Aceh sendiri kita sudah bisa ya Prof ya? Punya laboratorium dan alat dan punya tenaga yang sudah terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast Ngopi Bareng ID, Ngobrol Pintar Bareng Sahabat Sehat. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang sedang menjadi pembicaraan hangat di global saat ini, yaitu berkaitan dengan Human Metapneumovirus atau kita singkat dengan istilah HMPV. Tentu hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat pakar di bidangnya masing-masing. Kita sapa terlebih dahulu bersama Profesor Dr. Zinatul Hayati, MKes spesialis mikrobiologi. Assalamualaikum, selamat datang dok di podcast ID. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang kedua yaitu adalah Dr. Raihan, spesialis anak konsultan penyakit infeksi. Selamat datang dokter di podcast ID. Terima kasih Dr. Rofi. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat menjadi perbincangan di global, yaitu berkaitan dengan sebuah infeksi yang diprediksi akan menjadi pandemi kedua setelah COVID-19. Memang ini sangat mengkhawatirkan kita semua, Profesor, Dokter, dan hari ini kita akan mengkaji bagaimana kira-kira ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk bisa mengantisipasi agar ini tidak terjadi kembali pandemi seperti yang sudah kita rasakan di 2-3 tahun terakhir. Pertama mungkin saya ingin berdiskusi bersama Prof. Zinatul berkaitan dengan jenis dari virus ini Prof. Apakah virus ini serupa dengan COVID-19 yang kita alami di 2-3 tahun terakhir? Baik, terima kasih Dr. Rofi. Sebenarnya virus ini bukanlah virus yang berbahaya ya, seperti COVID. SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan COVID itu memang virus baru ditemukan ketika awal COVID itu. Sedangkan HMPV ini virus yang sebetulnya udah lama. Sejak 2001 sudah pernah ditemukan dan gejalanya juga ringan. Jadi dia seperti flu, seperti virus influenza yang tidak sampai kita harapkan tidak sampai menjadi pandemi ya. Mudah-mudahan kasus yang ada di Indonesia itu tidak ada yang sampai berat. Yang selama ini ditemukan mungkin masih kasus-kasus ringan. Baik, memang ini berarti virus yang lama ya sudah dieksplorasi ya Prof ya. Sehingga mungkin kenapa bisa kembali merebak ini mungkin menjadi pertanyaan ya. Mungkin perubahan iklim atau bagaimana kita harus juga waspada ya Prof ya terkait kondisi tersebut. Apakah ada keterkaitan perubahan iklim selama ini dengan merebaknya virus yang sudah lama ini Prof? Sebenarnya mungkin selama ini ada terus ya, cuman mungkin tidak terdeteksi ataupun mungkin tidak sampai booming seperti saat ini. Ini kebetulan aja mungkin karena di Cina dilaporkan ada peningkatan kasus sehingga kita menjadi
khawatir. Ya sebetulnya virusnya sendiri setiap tahun kita lihat ada penemuan kasus. Mungkin enggak terlalu tinggi tapi ada. Jadi kasus-kasus seperti ini sering kita sebut dengan re-emerging. Dia sudah pernah ada dan sebenarnya ada tapi tidak sampai meningkat. Nah sekarang karena ada peningkatan sedikit mungkin kasus di Cina, maka kita khawatir. Sebetulnya Pak Menteri juga tadi pagi sudah sampaikan ya, jangan khawatir. Ini bukan virus yang berbahaya. Baik. Semoga ya Prof ya tidak terjadi lagi peristiwa yang sangat mengerikan selayaknya COVID di masa lalu. Baik. Tentu kalau tadi Prof sampaikan ini adalah virus yang menyerang infeksi saluran pernapasan atas, tentu ada gejalanya nih Dr. Rehan. Yang mungkin masyarakat juga harus tahu, jika gejala ini muncul, mungkin bisa jadi ini menjadi kekhawatiran. Apakah ini betul hal yang sedang ramai dibicarakan? Kira-kira tanda dan gejalanya bagaimana ya, Dok? Jadi sebenarnya kita kalau dari klinis sulit ya membedakan apakah ini HMPV, ya PV tadi, apa influenza yang dimaksud ini bukan influenza yang kita batuk pilek. Dia kan ada virus influenza A, ada yang B, tapi dia sama-sama menyerang saluran pernapasan. Ada yang juga kita kenal respiratory syncytial virus RSV atau yang pernapasan tadi diceritain oleh Prof. Zinatul, corona ya. Untuk COVID itu gejalanya karena dia menyerang saluran pernapasan, pasti gejala-gejala saluran pernapasan, batuk, kemudian ada pilek, kalau virus kan sakit kepala, pegel-pegel badan gitu ya, demam bisa. Kalau untuk membedakan tetap kita mesti periksa ya Prof ya. Kalau dari klinis ya kita nggak bisa memeriksakan, nggak bisa memutuskan bahwa ini adalah tadi beta virus. Dan gejala itu juga bervariasi dia dari yang tidak ada gejala simptomatik, kemudian gejala ringan, tapi pada usia-usia yang muda, pada bayi, balita, atau yang individu-individu yang terlalu tua ya, lansia, kayak gitu, atau yang individu dapat misalnya daya tahan tubuhnya turun karena sakit kanker, karena dapat pengobatan steroid yang panjang, itu bisa lebih berat. Nah, bisa lebih berat. Jadi gejalanya nggak cuma tadi, tapi bisa menimbulkan sesak napas. Jadi seperti gejala pneumonia, saluran. Jadi pernafasan kita tuh ada saluran napas atas, ada saluran napas bawah. Kalau saluran napas bawah itu ada paru-paru. Nah, kalau kena paru-paru memang bisa menjadi lebih berat pada kelompok-kelompok yang rentan tadi, sehingga menjadi sesak. Pneumonia yang biasa aja bukan dengan virus ini pun kan ada yang dirawat untuk yang punya tadi. Jadi kalau dari gejala itulah demam, ya, batuk pilek, kemudian kadang sakit tenggorokan, badannya pegel-pegel, gitu ya. Gejala umum yang Bapilnas ya Dok ya, kalau istilah orang umum ya, disebut dengan Bapilnas ya. Baik. Yang kita sebut kayak common cold itu ya, anak-anak batuk pilek itu. Bisa jadi salah satu. Jadi mungkin seperti kata Prof tadi, karena dia ringan, kita kan nggak melakukan pemeriksaan khusus ya Prof ya, suruh istirahat, habis itu baik, datang lagi. Makanya kenapa tadi yang dikatakan 2001 itu udah kena, malah beberapa ahli itu bilang mungkin bahkan sebelum 2001 juga sudah ada. Keuntungannya kalau udah lama itu tubuh kita udah kenal, Prof, nggak kayak COVID ya kaget gitu ya. Kalau sudah kenal jadi lebih bisa imun ya. Iya. Dengan imunitas. Nah, yang bayi-bayi tadi yang rentan-rentan itu imunitasnya kan turun. Yang itu yang kemudian bisa menjadi lebih berat. Tapi di Tiongkok pun, Cina pun dia bukan urutan yang pertama ya Prof ya? H1N1 yang paling tinggi, kemudian HMPV itu nomor 3 malah. Ya, jadi hanya persentasenya itu sedikit. Jadi ya mungkin karena pas yang sedikit kita lihat ramai, ada yang lebih banyak lagi sebenarnya ya. Jadi mungkin kita himbau juga warga untuk tidak terlalu panik ya Dok, terkait mungkin pemberitaan. Terkadang too much information membuat kita tuh semakin khawatir ya Dok ya. Jangan panik tapi waspada tetap, terutama pada kelompok-kelompok rentan tadi ya. Jadi batuk pilek mungkin nganggap
biasa. Kalau orang Aceh itu pakaian anak mie. Iya. Lihat progresivitasnya ya, apalagi kalau pada bayi muda, pada balita ya, kalau untuk anak ya, atau kalau orang dewasa itu yang lansia, yang punya komorbid. Nah itu kalau sebenarnya sakit apapun sih ya, kalau kena virus kita nggak tahu itu kita lebih waspada. Apakah progresifnya menjadi lebih berat? Baik. Terkait komorbid tadi menarik dok. Apa sih yang dimaksud dengan komorbid iya, tersebut benar. sehingga mungkin orang perlu hati-hati juga jika Iya. memiliki kondisi tersebut dok? Itu kondisi yang dibawa, yang ada misalnya seperti dia terlalu gemuk, obesitas, punya kelainan kongenital ya, ada penyakit jantung, kemudian dia sedang dalam terapi keganasan, gitu ya, imunokompromis. Jadi kondisi yang imunitasnya itu turun ya, penyakit-penyakit ginjal, jadi penyakit kronik ya, tahunan yang kronik ya, tahunan atau ada kelainan yang menetap di dia, diabetes, hipertensi. Nah kalau kena yang pada orang imunokompeten atau sehat mungkin ringan, pada dia bisa berat. Baik. Bahkan bisa menimbulkan fatality ya dok ya? Iya. Jika kondisi itu ada. Iya. Jadi kalau berat seperti yang di kelompok rentan tadi, pneumonianya kan bisa memberat, fatal. Ya bisa bantuan mekanik, bisa kematian. Ya. Baik. Nah tentu dok sebelum dia timbul gejala ada kita sebut dengan proses penularan. Nah bagaimana sih virus ini bisa menular? Apakah sama dengan virus-virus lainnya melalui udara atau dengan sentuhan? Bagaimana mungkin Prof dan dokter terkait? Baik, jadi virus ini penularannya hampir sama dengan virus-virus influenza, virus yang melalui saluran pernapasan. Sama juga dengan virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID. Jadi bisa menular melalui percikan, bersin, batuk, kemudian itu disebut droplet ya, percikan kemudian terhirup ya, atau bisa juga dengan sentuhan, kontak langsung dengan pasien yang spesimennya mungkin dahaknya ataupun percikan dari hidungnya terpegang ya, kemudian terkontaminasi dengan pasien. Jadi untuk mengurangi transmisi ini yang kita bisa mencegah dengan misalnya menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin. Nah, itu seperti COVID dulu lah, hal-hal yang harus kita cegah. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya dok ya. Jadi memang harus kita galakkan kembali nih perilaku tersebut supaya ini bisa terhindar sekali ya dok. Walaupun memang nanti nauzubillah sampai gitu ya dok ya di daerah kita, mungkin kita udah mengantisipasi sedini mungkin kondisi tersebut bisa terjadi. Nah terkait ya dok. Mungkin trauma, parno sama COVID, tapi upaya pencegahannya juga diingat ya. Iya, jangan lupa ya, betul. Jadi new normal katanya dok, betul-betul normal jadinya. Iya, pakai masker. Nggak jaga jarak lagi ya. Ya baik. Nah pas dia menular, apakah langsung timbul gejala atau ada masa tertentu hingga dia menimbulkan gejala? Istilah kita masa inkubasi ya Prof ya. Jadi sejak masuknya virus sampai menimbulkan gejala pendek ya Prof ya, nggak sampai semingguan. Sama seperti penyakit saluran pernapasan lain. Jadi 2-6 hari ya, kalau dia terpapar kena ya, pas daya tahan tubuhnya sedang turun, timbullah gejala-gejala seperti tadi. Baik. Nah setelah timbul gejala, jika ingin tahu nih apakah benar ini penyebabnya seperti Dr. Rehan sampaikan tadi kan tidak ada gejala khusus gitu ya dok ya, tidak ada patok pneumoniknya, sehingga kalau kita pengen tahu nih penyebabnya, apakah bisa dilakukan seperti pemeriksaan COVID, diambil mungkin spesimen hidungnya atau bagaimana nih Prof? Ya sebetulnya sama aja seperti COVID. Jadi kita bisa mendeteksi karena dia penyebabnya virus, kita nggak bisa lakukan kultur ya. Karena kultur virus itu kan harus di dalam sel hidup dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu juga dan keahlian dan laboratorium juga yang level tinggi. Sehingga untuk infeksi virus kita bisa melakukan deteksi molekuler. Ya, deteksi molekuler itu kita deteksi DNA atau RNA karena virus ini virus RNA. Jadi kita mendeteksi RNA dengan alat yang mungkin masyarakat sudah sering mendengar PCR. Ya, jadi kita menggunakan RT-PCR.
reverse transkriptase PCR karena dia virus RNA, jadi harus kita balik dulu dia ke DNA, makanya disebut dengan reverse transkriptase. Nah, kita sudah punya modalitas yang cukup baik selama COVID ya, sudah banyak bantuan, bahkan di Aceh ini mungkin ada puluhan laboratorium yang sudah punya alat PCR. Nah, untuk khusus virus human MPV ini, kita tinggal beli reagen sebetulnya. Kita tinggal beli reagen, cuman masalahnya apakah kasus ini banyak sehingga kita kadang kalau beli reagen kan kita mikir-mikir juga ini kalau nggak ada yang periksa reagennya cepat expire. Nah, jadi ya kalau memang nanti ada kebijakan dari pemerintah ya itu mungkin harus disediakan. Nah, selain pemeriksaan dengan molekuler kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan serologi. Tapi pemeriksaan serologi itu ada batasnya. Misalnya kita mau deteksi antibodi ya. Antibodi yang muncul di dalam tubuh itu biasanya di atas 7 sampai 14 hari baru ada di dalam darah, sehingga waktu baru-baru terinfeksi kita deteksi dia negatif, sehingga itu false mungkin ya, false negatif. Nah, atau yang paling memungkinkan rapid antigen, tapi itu juga sensitivitasnya sangat rendah. Ya, sehingga yang paling baik adalah dengan pemeriksaan PCR tersebut. Memang secara kapasitas kita sudah cukup ya kapasitasnya dok ya. Nganggur sekarang PCR kita. Baik. Tapi semoga jangan kali ya. Kita berdoa untuk tidak. Tapi jika pun itu diperlukan sesuai dengan regulasi pemerintah, untuk di Aceh sendiri kita sudah bisa ya Prof ya. Punya laboratorium dan alat dan punya tenaga yang sudah terlatih. Nah, sekarang tenaga itu kita pakai untuk pemeriksaan biasa. Baik. Baik, terkait klinis lagi nih Dokter Rehan. Jika gejalanya sudah ada, diagnosisnya sudah tegak, untuk perawatan sendiri apakah ada hal yang khusus terkait pasien-pasien seperti ini Dokter Rehan? Jadi sebenarnya kalau dia ringan-ringan, tidak bergejala atau gejala ringan, kan orang tua bisa panik kan kalau anaknya berat ya. Kalau batuk pilek saja kalau nggak ada demam orang tuanya juga masih tenang-tenang. Tapi kalau sudah demam tinggi, kemudian nggak mau makan, nggak mau minum, akibat dari situ dia jadi dehidrasi, kan itu yang dirawat ya. Kalau batuk pilek biasa masih lari-lari nggak ada demam ke sekolah pun juga pergi biasanya ya. Jadi kalau ya untuk menegakkan diagnosisnya, kalau ringan pasti nggak akan rawat inap. Jadi tidak akan diperiksakan lab ya, kita seperti virus yang biasa tidak ada. Tapi kalau berat biasanya kalau dia dirawat inap, kita baru melakukan pemeriksaan ya Prof ya, sehingga kita kemudian tahu. Nah, persentase untuk dia menjadi berat sehingga juga membutuhkan rawat inap itu juga tidak besar ya, hanya di kelompok tertentu. Dan kalau dia ringan, seperti biasa nih Dokter Rofi istirahat, kan kalau virus itu istirahat yang cukup. Terus kalau kita misalnya yang kerja jangan masuk kerja dulu ya Prof ya. Kalau misalnya harus sekali tadi yang disampaikan Prof Jinatul pakai masker. Nah, sehingga dia tidak, kalau batuk bersin karena itu pasti kan akan terlakukan itu tuh tidak sampai menularkan kepada orang lain yang PHBS seperti tadi. Yang lainnya simptomatik ya Prof ya, simptomatik suportif. Kalau ringan ya, kalau demam kasih antipiretik, kemudian nutrisi, hidrasinya yang cukup pada anak-anak dan orang dewasa juga seperti itu. Ya istirahat. Dan kalau anak-anak ya dimonitor sama orang tuanya menjadi memberat atau enggak. Sebenarnya bukan khusus kayak ini. Kan ada kondisi-kondisi emergensi yang mesti bawa langsung ke gawat darurat, kan? Sesak gitu ya, atau anak tidak, kalau di anak itu tidak pipis, tidak BAK sampai 4-6 jam itu juga kan sudah tanda kekurangan cairan. Jadi tanpa ini pun kan dia, tanpa kena virus ini pun itu sudah suatu tanda yang harus dibawa ya. Dia sesak ya. Nanti kita akan tata laksana ya kalau dia ketemu pneumonia, karena gini, virus itu kan membuat daya tahan tubuhnya itu kan drop ya Prof ya, sehingga bisa terjadi koinfeksi yang lain, bisa dengan virus lain, bisa dengan bakteri yang lain. Jadi kadang-kadang disitulah ada dibutuhkan pemberian antibiotika ya, antivirus ya, lihat dulu apakah memang itu terbukti seperti pemeriksaan tadi, karena kan ada antivirus tertentu ya, nggak cuma semua yang dibilang virus itu ada antivirusnya. Jadi tata laksananya kalau ringan seperti tadi, baik anak, baik orang tua,
Kalau ringan ya istirahat pakai yang tadi. Kemudian ya kita juga jangan kontak-kontak biar supaya di rumah itu tidak satu rumah juga kena. Kemudian monitor evaluasi progresivitasnya. Kalau ada tanda-tanda bahaya, kan sama seperti sakit lain tanda bahaya ya, sesak itu kan ada retraksi, kemudian anaknya misalnya tidur terus, buang air kecilnya tidak ada sampai 4-6 jam, apalagi membiru, itu dibawa, segera dibawa. Baik. Hal terburuk yang kita khawatirkan dengan kondisi seperti ini apa ya? Misalnya terjadi tadi kondisi yang berat, kita sebagai tenaga medis yang paling kita khawatirkan nih, apa kira-kira dok? Ya, kalau misalnya dia sampai ke pneumonia sama seperti pneumonia yang lain ya, kalau dia berat, fatal, perlu bantuan alat bantu napas. Kalau berat, kalau misalnya berat sekali, tidak respon terhadap pengobatan atau patogennya itu sangat virulen, istilahnya ya bisa menimbulkan sampai kepada kematian, sama kayak pneumonia ya, karena kan infeksi saluran nafas bawah. Tanda-tanda itu sebenarnya di puskesmas itu kan tidak peduli sakit dasarnya apa, tapi kalau misalnya pada bayi MTBS, MTBM kan, lihat nafas cepat, ada segera rujuk. Karena bayi muda tuh kadang-kadang dia bukan batuk, gejalanya nggak batuk, tapi tanda-tanda umum itu. Kalau muda sekali misalnya malas netek, bayangkan dia untuk menyusu aja nggak mampu untuk membuka mulut. Bukan dia malas ya, emang nggak sanggup. Nah, itu sudah tanda-tanda bahaya itu dikenali. Jadi untuk teman-teman nakes, dokter umum pakai yang MTBM, MTBS aja untuk lihat tanda bahaya itu. Untuk sobat sehat juga kita anjurkan untuk mengenali tanda-tanda bahaya yang disampaikan dokter Rehan tadi. Nah, jika itu terjadi, maka harus segera mungkin dibawa ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan sesegera mungkin. Nah, terkait pengobatan, itu sudah cerita banyak tadi dokter Rehan, Prof. Berkaitan dengan pencegahan, tadi Prof dan dokter sudah sampaikan harus pakai masker, perilaku hidup bersih dan sehat, dan kita tahu bahwasanya virus ini identik sekali dengan vaksinasi. Ya kan? Nah, Aceh adalah daerah yang mana cakupan vaksinasinya itu tergolong rendah. Apakah ada keterkaitan imunisasi dasar lengkap dengan risiko terjadinya penyakit ini? Ya. Sama-sama ya. Jadi kita memang belum punya ya vaksin khusus untuk ini. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa pada saat terutama yang rentan tadi terkena virus ini, imunitasnya menjadi amat rendah ya, sehingga dia gampang mengalami koinfeksi atau terinfeksi dengan yang lainnya, baik oleh virus lainnya maupun oleh bakteri. Jadi melengkapi imunisasi rutin lengkap pada anak-anak itu membantu meminimalisir koinfeksi tadi, sekunder infeksi yang tadi itu. Karena di vaksin kita tuh ada juga yang bisa bikin untuk mencegah pneumonia karena virus atau bakteri yang lainnya. Nah itu ada. Jadi melengkapi itu vaksinasi yang diberikan itu kan untuk penyakit spesifik supaya nggak numpang nih pada saat kondisi kita rendah, turun sekali, gampang sekali terinfeksi dengan sakit-sakit yang lain. Apalagi kalau Dr. Rofi tadi bilang mengatakan cakupan kita rendah, berarti kan kuman, virus atau bakteri itu kan masih bersirkulasi. Sekarang lagi musim misalnya campak gitu ya, kan jadi gampang ya Prof ya, jadi gampang terkena, gampang. Jadi beban anak bayi kita tuh menjadi lebih berat, bisa menjadi lebih parah. Jadi melengkapi imunisasi itu secara tidak langsung ya, akan bisa memproteksi dia untuk tidak menjadi lebih parah. Tapi untuk virus itu sendiri belum ada vaksin khusus. Ya, belum ada sampai sekarang vaksin untuk virus HMPV ini masih dalam penelitian. Walaupun sudah dieksplorasi 2001 lalu. 2001 sudah ada. Iya. Karena dia juga ini ya Prof ya, dia kan seasonal juga ya, ada di daerah-daerah yang 4 musim, ada musim dingin, jadi dia juga tidak berubah, juga tidak selalu ada gitu ya. Ya ini kan ada di waktu-waktu tertentu yang dia mengalami peningkatan, misalnya pada musim winter tadi, mau spring ya Prof ya. Baik. Ada hal khusus kira-kira Prof yang perlu kita kaji lagi?
Ya, kita perlu sampaikan juga ke masyarakat untuk tetap waspada seperti Dr. Raihan sampaikan tadi, walaupun virus ini dikatakan tidak memberat ya, penyakitnya tidak berbahaya seperti COVID, gejalanya juga katanya ringan, tapi kita tetap harus waspada terutama pada kelompok-kelompok yang rentan. Ya, sehingga yang disarankan kepada masyarakat PHBS tadi ya, untuk pencegahan tetap kita menjaga kebersihan, sering cuci tangan, menggunakan masker dan sebagainya. Dan bila gejalanya memberat ataupun dirasakan sudah di atas seperti biasa, segeralah kita periksa. Walaupun sampai sekarang di tempat kita belum bisa menentukan itu apakah H1N1, apakah dia HMPV ataupun virus yang jenis yang mana. Nah, tapi disarankan supaya masyarakat tetap waspada. Dan anjurannya untuk tidak keluar negeri dulu kali ya, Prof. Dokter. Mungkin bisa menularkan dari perjalanan luar negeri atau gimana, Prof? Belum ini ya. Tapi belum ada ya, sampai saat ini belum ada kebijakannya Belum ada, dari belum ada. pemerintah Oke. ya. Malah liburan kita kemarin itu Iya, pas banget ya di musim liburan nih, Prof ya. Musim liburan. Benar. nanti kan bisa ke Cina. Dari Dokter Rehan, kira-kira ada hal khusus nggak, Dok, yang menjadi mungkin pertimbangan khusus warga sahabat sehat di rumah untuk bisa bersiap-siap mewaspadai kondisi ini? Kita juga musim hujan ini ya, bukan musim dingin, musim hujan. Jadi virus ini sudah dikenali oleh tubuh kita dengan harapan bahwa tubuh mampu lah untuk mengenali, kemudian juga melawan ya Prof ya, pada anak-anak besar, dewasa muda ya. Insya Allah mungkin ini ringan atau tanpa bergejala. Tapi karena ringan dan tanpa bergejala juga jangan menjadi sumber infeksi ke yang lain yang rentan ya. Betul, jangan panik, karena kalau panik biasanya akal sehatnya nggak jernih ya Prof ya. Tapi tetap waspada khusus untuk anak, karena dia itu gejalanya mirip-mirip ya dengan common cold yang ada. Jangan lupa untuk monitor progresivitasnya. Jadi apakah dia tetap ada status quo ataukah makin memberat. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda kegawatan, sesak, terus anaknya tidur terus gitu ya, ada tanda biru, kemudian karena demamnya tinggi, asupannya kurang, kemudian mengalami dehidrasi, tidak buang air kecil sampai 4-6 jam. Apalagi kalau seperti biru yang kayak tadi itu, segera dibawa ke rumah sakit, segera dibawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Nah rumah sakit itu dimanapun gawat darurat itu kan buka 24 jam. Jadi jangan tunggu pagi, jangan tunggu sampai jam 10, jangan tunggu anaknya bangun, jangan-jangan anaknya tidur tuh penurunan kesadaran. Jadi pada anak penurunan kesadaran tuh mengantuk terus-terusan itu sudah bagian dari penurunan kesadaran. Kemudian tadi orang dewasa karena dia lebih kuat, kalau sakit tolonglah menjaga supaya itu tidak terjadi penularan. Karena kan ada kelompok rentan anak-anak bayi ya di rumah ataupun lansia. Jadi kembali lagi ingat yang punya COVID pakai masker ya. Kemudian cuci tangan karena ini di sini nih pas kita terpercik itu kita menyentuh ya Prof ya. Menyentuh itu kita tanpa sadar ya kontak. Cuman kontak dengan yang sakit tetapi dengan bahan-bahan yang ada. Kontak tidak langsung ya. Ganti-gantian makan ya sendok dengan piring makan. Gitu ya. Kan padahal tuh ada percikan itu bisa bisa membuat. Dan jangan lupa juga bahwa lengkapilah imunisasi rutin lengkap pada anak-anaknya sebagai ikhtiar kita agar kalau misalnya pun terkena. Baik, terima kasih Dr. Rehan, Prof. Zinatul yang hari ini sudah membersamai kita berbagi informasi kesehatan kepada sahabat sehat semuanya. Mungkin demikian pertemuan kita di sesi ini, Prof. Dokter. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita doakan Prof. Zinatul, Dr. Rehan juga stay safe ya, Amin. Supaya bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk masyarakat Indonesia. Dr. Rofi juga. Amin. Amin.
Demikian kita akan bertemu lagi di sesi yang akan datang. Anjuran yang kita dapat hari ini adalah untuk selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dan jaga perilaku kita agar tidak menularkan kepada orang lain, serta kita harus melengkapi imunisasi dasar lengkap kepada putra-putri kita agar terhindar dari terjangkitnya virus ini. Demikian, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.